Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang menzahirkan atau yang melahirkan segala sesuatu. Yang melahirkan itu sanes lahir seperti makna bahasa biasanya gitu. Menzahirkan atau menampakkan segala sesuatu. Oke, diganti yang menampakkan. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu atau dihalangi oleh sesuatu padahal Allah yang menampakkan segala sesuatu. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bersama, mudah-mudahan tidak lupa bahwasannya mempelajari Al-Hikam itu adalah untuk menegaskan betapa kita itu kalau beribadah hendaknya ibadahnya disertai ihsan. Masih ingat nggih? Dulu guyonane nanti ihsan. Ihsan apa? Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Nyatanya kemudian yang kita rasakan, nuwun sewu kalau sudah ada yang sudah merasakan betul-betul seperti melihat Allah. Tapi yang sering-sering dirasakan oleh orang itu kan seakan-akan melihat Allah niku mboten saged. Nggih toh? Kenapa kok begitu? Nyatanya sholatnya dereng khusyuk. Sholatnya masih eling atau ingat berbagai macam hal. Padahal sudah diingatkan oleh Allah bahwa sholat ini ku enten Allahu Akbar ya teman-teman. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu bisa juga dimaknai Allah Maha Penting. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Bagaimana kalau sesuatu yang maha besar, Allah yang maha penting itu kok bisa dikalahkan dengan yang lain-lain? Contoh, kalau sholat kita masih sering mikir nyaur utang. Harusnya kan Allah yang lebih besar, Allah yang lebih maha penting dari segalanya. Nggih, utang memang harus diingat, masuk duwe utang kok ora diingat. Tetapi pada waktu sholat paling tidak kita ingatnya Allah, kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu jalan untuk menuju bagaimana kita itu bisa ihsan, bahasa lainnya itu adalah syuhud, menyaksikan Allah dengan mata keimanan dan keyakinan. Masih ingat nggih? Minggu kemarin. Mata batin yang berupa mata iman, keimanan dan keyakinan, maka kita bisa menyaksikan Allah. Saat kita menyembah Allah betul-betul, insya Allah bisa ihsan. Nah, sekarang ditambahi, kok nyatanya nggak bisa-bisa. Padahal bayangkan, ini sampai pengarang kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niku dawuh ngeten iki. Bayangkan Allah ini loh yang mendahirkan atau yang menampakkan semuanya ini. Kok bisa Allah itu dihalangi sesuatu? Jawabannya nggak bisa. Yang dihalangi, yang terhalang itu kalian. Kalian kok nggak bisa ihsan? Itu bukannya Allah itu ndelik. Bukannya Allah itu sembunyi, bukan. Tapi kamu yang masih nuwun sewu nggih, masih buta mata hati, masih buta mata imannya, belum bercahaya. Padahal Allah ini yang menampakkan segala sesuatu ini. Nah, kalau kita memahami Allah yang menampakkan segala sesuatu ini, maka kita harusnya melihat segala sesuatu ingat Allah. Kalau ingat Allah kemudian apa yang dilakukan? Kita tidak melintasi batas yang ditentukan oleh Allah. Contoh, ada kucing kok nakal banget, akhirnya kita pentungi dengan palu. Itu kan melampaui batas yang ditentukan oleh Allah.
Allah. Ini semua adalah ciptaan Allah. Oke. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengarang kitab ini heran juga terhadap orang-orang yang tidak bisa berihsan, segera berihsan. Pengarang kitab ini juga heran mengapa kok orang-orang ini tidak bisa syuhud atau menyaksikan Allah. Heran. Kita kan heran, kok ada kalimat seperti ini. Nah, yang ngarang itu loh juga heran kepada kita. Kok orang iso-iso? Ibaratnya begitu. Kok nggak bisa-bisa? Padahal segala sesuatu ini yang mendhahirkan Allah. Bahkan ditambahi lagi Bapak Ibu, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang tampak zahir pada segala sesuatu. Loh, tampak zahir pada segala sesuatu niku bagaimana? Jujur nggih Bapak Ibu, kalau ditanya gunung itu ciptaan siapa? Pun jujur kan niku. Segala sesuatu itu ciptaan Allah. Bali Allah itu tampak zahir pada segala sesuatu. Contoh kalau kita itu membayangkan, nuwun sewu niki nyebut merek nggih. Gedung seperti ini yang terbayang jenengan. Semennya napa Bapak Ibu? Kan yang terkenal niku nggih. Kalau saya sebut pasta gigi, jenengan paling ingat merek yang paling terkenal itu. Nah, itu hampir sama Bapak Ibu, hampir sama dalam pengertian ilustrasinya bahwasannya saat panjenengan ini tampak segala sesuatu itu harusnya selalu dikembalikan bahwa yang membuat, yang menciptakan Allah, yang tampak harusnya capnya Allah. Kalau umpamanya kita punya satu ketidaksepakatan dengan orang, niku didulukan gini, kok ono makhluki pangeran kaya ngono, kok ada makhluknya pangeran atau makhluknya Allah kok seperti itu? Apa ora krasa apakah tidak terasa bahwa hidupnya itu sangat bergantung pada Allah? Kok berani-beraninya maksiat kepada Allah? Itu selalu dihubungkan pada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada satu saat ada sebuah kisah anak kecil itu nakal sekali Bapak. Nakal sekali. Lah ibunya itu paham dengan ilmu-ilmu seperti ini. Saking sulitnya dia itu mendidik anaknya. Niku tidak dimarahi. Oh dasar bocah nakal, enggak begitu. Oh bocah kok malah marahinya itu mendoakan. Oh bocah kok mudah-mudahan besok jadi imam di masjid. Iku kelakon Bapak Ibu, kejadian. Ternyata waktu marah itu menjadi doa dan doanya itu kemudian sampai anak itu memang menjadi imam masjid. Luar biasa. Maka jenengan kalau marah kepada anak-anak ingat gitu, ingat. Ingat bahwasannya ilmu-ilmu seperti ini, bahwasannya Allah lah yang membuat semua ini. Kok dibuat anak ini kok nakal? Kita harus evaluasi diri. Termasuk kalau kita marah itu jangan emosi kita yang maju, tetapi pertimbangan kita bahwa kita itu membenarkan anak salah itu agar dia bisa taat kepada Allah. Jadi kesadaran tentang Allah, Allah menguji kita, Allah memberi karunia kita, Allah memberikan kemuliaan kita. Itu kesadaran itu dibawa terus sehingga saat kita menyikapi segala sesuatu pasti ada hubungannya dengan Allah. Anak nakal didoakan. Ketemu orang yang jahat
Ya, kita wah, bagaimana kita ujian kita untuk di depan orang jahat. Orang jahat ini kita dakwai atau kita maki-maki atau kita bully. Nah, itu seterusnya harus selalu semuanya itu dikaitkan dengan apa sih kehendak Allah terhadap kita menghadapi berbagai macam yang ada di alam semesta. Kita akan bisa menyikapinya dengan benar kalau kita itu menomorsatukan Allah. Kita melihat Allah yang menciptakan, Allah yang tampak pada segala sesuatu. Pengarang kitab ini juga menyatakan keheranannya juga. Bagaimana dapat dibayangkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu sehingga kita kok nggak bisa iksan-iksan. Padahal dia yang terlihat dalam tiap sesuatu. Berbeda Bapak Ibu yang tadi dengan yang sekarang. Allah ini dia terlihat dalam tiap sesuatu. Kalau ini dia yang tampak zahir pada segala sesuatu. Jadi tiada ruang, tiada tempat, tiada waktu kecuali di situ Allah ada di semua. Kalau kita meyakininya itu dan itu terekam sangat kuat pada diri kita, Bapak Ibu, maka kita tidak mudah untuk melupakan Allah kemudian mudah berbuat durhaka kepada Allah karena Allah selalu ada dan mengawasi kita. Bapak Ibu, ada satu contoh pada saat mengingat sesuatu lalu kemudian kita menjadi sadar. Dan contoh itu pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah saya ceritakan belum ya? Saya ceritakan lagi aja kalaupun sudah. Jadi Nabi Yusuf waktu digoda oleh perempuan yang akhirnya para ulama namanya adalah Siti Zulaikha. Itu kan digoda. Di dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan di situ sebetulnya godaan itu berhasil Bapak Ibu. Berhasil untuk membuat Nabi Yusuf itu juga tertarik pada Zulaikha itu. Tetapi kemudian Allah itu memberi rahmat kepada dia dengan ahli tafsir menyebutkan rahmatnya berupa tampak di bayangannya wajah bapaknya Nabi Yakub. Tampak begitu ingat wajah bapaknya langsung sadar. Nah, apalagi kalau kita itu betul-betul ingat Allah, menomorsatukan Allah, pasti kalau mau terperosok, terpeleset dalam kemaksiatan, kita akan ingat betul, wah ada Allah nih yang mengawasi. Pancen sulit nggih Bapak Ibu nggih. Sulit banget. Karena nopo? Mungkin kita itu masih beras. Padahal yang menulis ini sudah jadi nasi. Berarti masih banyak proses yang harus kita lalui. Jangan-jangan kita juga masih gabah. Belum diseleb. Gabah kalau diseleb itu dibentur-benturkan Bapak Ibu. Nah, ya, diantaranya harus puasa, harus melek, harus ngelih artinya ya puasa tadi. Harus belajar lebih kuat lagi. Nah, kita masih gabah, belum bisa membayangkan jadi nasi. Masih ada beras yang harus kita lalui, masih ada yang beras yang harus digodok di air yang panas. Kalaupun kita belum bisa memahami apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ampun mengingkari. Karena dia sudah jadi beras. Beras itu ada, kita masih gabah.
Mungkin masih jauh. Jangan mengingkari. Mengingkari itu ono-ono wae. Masa kayak gitu sih? Tenane kok. Jangan mengingkari. Ya kita nggak tahu aja. Berikutnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara likulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia yang tampak pada segala sesuatu. Ini dikembalikan lagi itu. Janjane kamu yang terhalang, kalian yang belum bersih. Ibaratnya begitu. Pengarang kitabnya niku nek dipahami secara dari sisi yang lain, wong kamu itu masih belum bisa betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang lain yang lebih menurut saya lebih menohok, kita itu belum mampu bersyahadat dengan sesungguhnya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu belum. Tapi masih ada sedikit, masih banyak proses yang harus kita betul-betul mampu untuk mengarah kepada persaksian atau syahadat yang benar-benar. Sehingga apa-apa itu tidak ada pertimbangan yang paling penting kecuali ridha Allah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Nah, keheranannya juga masih diungkapkan seperti ini. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahir qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia ada zahir sebelum adanya sesuatu. Allah yang menciptakan kita. Kita enggak ada, Allah sudah ada. Allah yang membentuk kita. Al-Musawwir, Allah yang membentuk alam semesta ini. Tapi kita tidak bisa menembus yang kelihatan hanya bentuk indahnya gunung, bentuk indahnya bintang, bulan, matahari, dan seterusnya. Kita tidak mampu mengingat kembali bahwasannya yang menciptakan, yang membentuk itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa jadi menjadi bangga diri dan sombong saat kita mempunyai prestasi. Padahal kita juga sadar, kita itu mikir saja, kalau tidak dikasih kekuatan oleh Allah kita nggak bisa mikir. Gitu. Kita mungkin terperosok pada rasa kesombongan saat punya uang banyak, harta yang banyak. Padahal Allah yang memberi rezeki kita. Nah, harusnya itu selalu seperti itu, Bapak. Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengarang kitab ini Ibnu Athaillah juga masih mengungkapkan keheranannya. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Dia lebih tampak jelas dari segala sesuatu. Niki kalau kita memang sudah sangat fokus, khusyuk, hanya Allah yang penting, Allah yang maha penting bagi kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha berpengaruh bagi kita, maka yang lain-lain itu tidak tampak bagi kita. Pengaruh yang lain itu adalah yang menggerakkan Allah. Itu. Jadi segala sesuatu itu tidak penting, tidak menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuat hukum Al-Quran, maka kita bisa mengarahkan pertimbangan-pertimbangan kita. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau menyikapi sesuatu, maka pertimbangannya adalah Allah melalui hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran maupun hukum-hukumnya yang ada di alam semesta.
Pak, kalau yang maha berpengaruh adalah Allah. Nah, ini saya cerita yang kepleset nih, kepleset pemahaman. Kalau segala sesuatu itu yang berpengaruh adalah Allah, saya tak minum racun. Itu ya, minum racun. Karena Allah yang maha berpengaruh. Racun nggak ada pengaruhnya. Saya tak minum racun. Itu pemahaman kan kepleset. Allah itu maha berpengaruh, Allah yang maha mengatur. Di antara Allah niku mengatur kalau racun itu bisa membuat orang mati. Jadi jangan minum racun. Karena kita diminta oleh Allah agar kita juga berpikir, mempertimbangkan semua hukum-hukum Allah, baik hukum yang tertulis maupun yang tertulis di alam semesta ini. Termasuk hukum gravitasi. Nah, kalau yang berpengaruh itu Allah, yang maha menentukan adalah Allah. Saya dari lantai 2 tak terjun langsung. Saya bisa terbang karena yang menentukan Allah. Allah yang membuat hukum yang kemudian dikenal dengan hukum gravitasi. Itulah kehendak Allah, kita harus memikirkan seperti itu juga. Waktu kita tidak turun terjun dari lantai 2 itu karena kita bisa sakit badan kita. Waktu itu kita mengingatnya bukan gaya gravitasinya, tapi yang kita ingat adalah Allah membuat hukum gaya gravitasi. Maka kehendak Allah itu yang benar, saya tidak ngawur terjun dari lantai 2 ke bawah. Saya juga tidak ngawur minum racun karena Allah membuat hukum itu. Yang ngawur-ngawur, yang terpleset itu kan akhirnya sakarepe dhewe, Pak. Ada harta orang lain diambil, Pak. Semua milik Allah yang ada di alam semesta ini. Ngawur temburan. Padahal Allah itu berkehendak sebagaimana di dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Waktu kita tidak mengambil itu, yang diingat kita adalah Allah memerintahkan kita tidak mengambil barang. Bukan karena takut CCTV. Walaupun ada CCTV gitu, tapi kita itu takutnya karena Allah Maha melihat. Beda loh, yang takut karena CCTV nggak dapat pahala itu. Nggih, wong wedi sama CCTV, bukan takut sama Allah. Jadi kalau itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan proses, maka dawuhnya Allah, firmannya Allah yang tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka itu akan terjadi pada diri kita. Karena setiap kita mau melakukan sesuatu, pertimbangannya hanya Allah. Kalau saat kita pertimbangannya hanya Allah, itulah ibadah. Rentetannya pun jelas nggih. Insyaallah. Nah, ini masih ada lagi yang diherankan oleh pengarang kitab ini kepada orang-orang yang belum bisa ihsan, belum bisa syahadat dengan baik, dengan kualitas yang tinggi. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu sehingga kita tidak ihsan. Padahal dia esa dan tidak ada di sampingnya sesuatu apa. Bapak Ibu, pada satu niki saya mengilustrasikan, pada satu jamuan kita mengenal Pak RT. Wah, Pak RT kita hormati. Oh, monggo Pak RT. Monggo. Satu saat itu datang Pak Camat. Pak RT-nya kelihatan banget. Pak Camat datang. Wah, apa kita tetap monggo Pak RT, Pak Camatnya di ABK? Boten toh. Yang kita dulu kan Pak Camat toh. Pada saat itu bupati datang, Pak Camatnya hilang juga toh. Hilang pada saat itu kita. Kita lebih ke Pak. Kalau dilanjutkan sampai presiden, kalau dilanjutkan ini pangeran loh Bu. Nah gitu.
Tuhan yang Maha Esa. Maka saat kita itu sholat menghadap Tuhan yang Maha Esa, lupakan itu Pak Camat, Pak Bupati dan seterusnya. Allah yang Maha penting. Malah kita itu eling tidak hanya Pak Camat maupun Pak Lurah, Pak RT. Yang kita eling itu kadang-kadang wah lemperku mau dicucuk pitik ora ya. Umpamanya begitu. Ya, bukannya kita abe, wah kalau punya lemper, punya barang hilang ya ben, bukan begitu. Artinya kita kalau mau sholat, barang-barang kita amankan. Lemper pun kita amankan, ibaratnya begitu gitu, sampai-sampai. Lemper pun kita amankan dalam pengertian, ya Allah saya mengamankan lemper ini semuanya agar aku tidak tergoda kecuali hanya beriksan, beribadah, sholat dan iksan kepada. Wah, nanti terus kemudian yang bapak ini Allah, suami, istri, anak-anaknya tidak dihiraukan sama sekali. Sana ngoten dan saya sudah menjelaskan, kita menyayangi anak, menyayangi istri itu adalah karena perintah Allah. Kayak gitu kemarin ya. Kan ada tuh orang-orang karena sok jadi orang yang khusyuk, semua dilupakan. Anak istri ditinggalkan, kan begitu. Kenapa? Saya berbakti kepada Allah. Nah, anak bujumu biar Allah yang mengurus, kan begitu. Oke, saya tidak menjelaskan seperti itu. Jadi kita melakukan apapun itu karena perintah Allah. Nah, ini masih ada lagi Bapak Ibu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Ini teorinya sampun kan di Al-Qur'an. Allah itu lebih dekat dari suami kita, dari suami jenengan, dari istri kita. Itu Allah lebih dekat. Pancen kalau sesuatu yang dekat itu dibawa kemana-mana kadang lupa. Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan YouTube. Nah, ini biar tidak tegang terus. Jadi orang ini mencari HP-nya. HP ku mana? Ini habis turun dari motor itu. HP ku mana? HP ku mana? Temennya ditanya, tahu HP ku enggak? Ke sana kemari. Enggak taunya HP-nya itu ditaruh sini, Bu. Kemana itu nyari. Mana HP ku? Mana HP ku? Nah, kadang-kadang kita itu seringkali lupa dengan apa yang terdekat. Dan yang paling dekat pada kita itu adalah Allah Subhanahu. Pak, enggak kroso sama sekali. Gini ku wow, kita niku sik gabah jangan-jangan. Yang nulis ini sudah beras, sudah nasi. Artinya kita kok ditunjukkan seperti ini, maka kita bisa kalau bahasa akademiknya itu menyusun roadmap, peta jalan agar kita itu menuju ke sana. Loh, bagaimana Pak caranya? Sudah berkali-kali saya ungkapkan. Belajarlah khusyuk dengan cara berzikir, konsentrasi, duduk, bersila. La ilaha illallah. Kemarin pengertiannya ada 4, masih ingat nggih? Atau istighfar, astagfirullahaladzim. Atau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Itu diulang-ulang agar muncul rasa. Sampai-sampai ada seorang guru bilang, kalau hatimu tidak tergetar dengan menyebut nama Allah, kok diajari, hai bergetarlah hati dengan menyebut nama Allah, kok nggak bisa bergetar-bergetar gitu. Ditutup wae.
Itu tuh kepalanya itu, tuh biar kapok. Masa kok nggak bisa-bisa? Saya pernah digituin Bapak Ibu, tapi dalam mimpi. Jadi pada waktu dulu, anggap saja itu pada waktu saya mengawali untuk berzikir, belajar berzikir gitu. Saya itu dimimpiin salah seorang kiai, yang kiai itu mendekat ke saya lagi gitu. Matamu itu ditusuk saja, kok nggak bisa-bisa. Mata iman, mata batinmu itu kok buta terus. Niku saya menafsirinya begitu. Itu masih ingat saya mimpi itu. Mimpi yang biasanya teringat sangat kuat dan punya makna seperti itu, biasanya mimpi itu adalah benar. Artinya mata hati saya masih buta. Kalah dengan mata ini. Mata inilah yang menyebabkan kita itu seringkali mata iman kita itu menjadi kalah. Karena apa? Yang dilihat bagus-bagus ya. Semakin bagus kan semakin berpengaruh nih Bapak Ibu. Iya Mas. Iya. Ono Pajero karo Cherry, pasti kita milih Pajero no. Wah, ini mata. Padahal sing Pajero kayak utangan, wis nenggak setempulan urung dibayar, Cherry ini wis lunas. Apik ndi? Ayo. Nah, itu artinya tindak lanjut kalau kita mau melihat lebih dalam. Penglihatan mata kita kepada benda-benda semuanya ini, kalau kita pahami lebih dalam lagi, pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru, yang baru, yang baru. Terutama yang sudah sepuh-sepuh, saya umur yang sudah lanjut begini. Apakah penting sekarang itu umpamanya badan kayak Deddy Corbuzier? Mungkin yang masih muda-muda, penting kan. Tapi semakin tua mungkin kita enggak penting lagi. Bahkan B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, yang karyanya adalah komponen pesawat terbang yang dipakai sampai sekarang. Pada waktu mendekati masa tuanya, dia bilang, kalau saya masih punya kesempatan, diberi kesempatan, saya ingin mempelajari agama sebaik-baik. Karena sadar, ternyata agama itu direguk seberapapun banyaknya, masih kita itu masih belum kebak. Ilmu itu sangat banyak sekali. Dan itu disebut oleh Allah, ilmu itu banyaknya kalau lautan dibuat tinta. Lalu kemudian pena-penanya itu dari hutan pohon-pohon itu. Bahkan ditambah banyak itu, maka ilmu itu tidak akan habis. Hampir sama dengan ilmu kita mendekatkan diri kepada Allah, berihsan, bersahadat, yang berkualitas lebih baik lagi. Itu akan memunculkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah itu bukan akhir. Karena ada kebahagiaan yang lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Kalau jenengan punya makanan enak, ada yang lebih enak. Begitu juga pendakian spiritual, mendekatkan diri pada Allah, berihsan, bersahadat, itu kebahagiaannya tambah. Sehingga ayem tentrem, disebut tidak ada marah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, karena bahagianya sudah di situ. Yang berikutnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal seandainya tidak ada dia, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Kita tidak ada kalau Allah enggak ada. Lihat. Artinya sekali lagi kita itu adalah makhluk yang sangat butuh, yang tidak ada sedikit pun waktu terlewat kecuali kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, untuk malam hari ini cukup nggih? Kita berdoa, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.